Shin Tae-yong harus panggil Jens Raven ke timnas senior. Peluang Jens Raven dipanggil ke timnas Indonesia senior di matchday pertama dan kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September tahun 2024 terbuka lebar. Penyebabnya karena penyerang 18 tahun itu menunjukkan kelasnya saat membela timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Penyerang bertinggi badan 188 cm ini tampil efektif di ajang tahunan ini. Di dua laga awal kontra Filipina U19 dan Kamboja U19, Jens Raven hanya menjadi pemain cadangan. Meski hanya menjadi pemain cadangan, penyerang FC Dordrecht U21 itu sanggup mencetak 1 gol, tepatnya saat timnas Indonesia U19 menang 6-0 atas Filipina U19 di matchday pertama grup A Piala AFF U19 2024. Puncak performa Jens Raven ditunjukkan di matchday ketiga grup A, saat timnas Indonesia U19 bersua Timor Leste U19 semalam. Bermain sejak awal laga, Jens Raven mencetak 2 gol dan 3 assist. Ia mencetak 2 gol pertama timnas Indonesia U19. Selain itu, Jens Raven juga memberikan assist atas gol yang dibuat Vigo Dennis, Arhan Kaka dan Kaviatur Rizky. Fakta di atas menunjukkan Jens Raven tampil menggila jika diberi kesempatan lebih. Setelah Jens Raven bersinar di level U19, tak ada salahnya bagi Shin Tae-yong untuk membawanya ke timnas Indonesia senior. Terlebih, timnas Indonesia belum memiliki penyerang jempolan saat ini. Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk yang dipercaya mengisi lini depan timnas Indonesia dalam 3 laga terakhir, gagal mencetak gol. Menarik menanti keputusan apa yang diambil Shin Tae-yong. Berharap magis Indra Syafri di Piala AFF U19. Timnas Indonesia asuhan Coach Indra Syafri berhasil melaju ke semifinal Piala AFF U19 usai menjadi juara grup A dengan raihan 9 poin. Hal itu dipastikan setelah Indonesia menang telak 6-2 atas Timor Leste pada laga terakhir yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa, 23.02.024. Setelah menjadi tuan rumah ASEAN Boys Championship U16, Indonesia kembali dipilih menjadi tuan rumah Piala AFF U19. Sama seperti U16, Piala AFF U19 diikuti 12 negara peserta yang dibagi ke dalam 3 grup. Masing-masing juara grup langsung lolos ke semifinal. 1 jatah lagi diperebutkan oleh runner-up terbaik. Sepanjang gelarannya, Indonesia baru mengoleksi 1 gelar Piala AFF U19 pada tahun 2013. Saat itu era Evan Dimas DKK yang mana Indra Syafri adalah pelatih kepala. Selain itu, Indonesia juga bertindak sebagai tuan rumah. Kali ini, setelah 1 dekade, Indonesia kembali menjadi tuan rumah dan Indra Syafri masih menjadi pelatih kepala. Sebagai tuan rumah, Indonesia berada di grup A bersama Filipina, Kamboja, dan Timor Leste. Pada SEA Games 2023, Indra Syafri sukses membawa medali emas setelah terakhir kali tahun 1991. Ada cerita menarik di balik raihan itu. Seperti digariskan oleh takdir, Indonesia U22 saat itu berhasil juara Piala AFF di Kamboja. Saat itu, Indra Syafri menjadi pelatih kepala. Saat itu, Indonesia lolos ke final untuk pertama kali dan langsung menjadi juara setelah menang adu penalti dengan Vietnam. Kini, 11 tahun berlalu, Indonesia kembali menjadi tuan rumah dan Indra Syafri masih menjadi pelatih kepala. Akankah Indra Syafri kembali membawa pulang gelar AFF U19 yang sudah lama hilang itu? Jika takdir sudah digariskan, mungkin ini adalah waktu yang tepat. Laga ketiga kualifikasi Piala AFF U19 2024 baru saja selesai, malam tadi mempertemukan Indonesia vs Timor Leste U19.
Timnas Indonesia lolos ke semifinal setelah menyelesaikan pertandingan ketiga melawan Timor Leste dengan skor 6-2. Berikut cuplikan pertandingannya, selamat menyaksikan. Top skor Liga Eropa ini siap saingi oleh Romeni masuk timnas. Striker klub Eropa ini sempat memberikan kode keras kalau dirinya berminat menjadi bagian dari timnas Indonesia asuhan Sinteyong. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia rasanya wajib menambah pemain keturunan Eropa untuk menghadapi tim-tim kuat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi ini terasa cukup mendesak lantaran lini depan timnas Indonesia yang selama ini diisi Rafael Struijk belum menunjukkan ketajamannya di pertahanan lawan. Sejumlah nama pemain keturunan Eropa khususnya Belanda mulai dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia. Salah satunya Ole Romeni. Dalam sebuah wawancara, Ole Romeni yang bermain di FC Utrecht yang punya darah Medan, Sumatera Utara mengaku senang dikaitkan dengan timnas Indonesia. Akan tetapi, jelang digelarnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, proses naturalisasi terhadap Ole Romeni masih belum menemui kejelasan. Pemain yang tampaknya layak menyaingi Ole Romeni sebagai calon striker timnas Indonesia ialah Justin Matthew, bomber asal Belanda yang musim lalu main di Liga Armenia bersama FC Noah. Performa terbaik Justin Matthew terjadi saat dirinya bermain untuk klub kasta kedua Liga Belanda, yakni Top OSS dengan torehan 31 gol dan 22 assist hanya dalam 2 musim. Sempat meredup, Justin Matthew kembali menemukan ketajamannya saat bermain di FC Noah. Total ia mencetak 4 gol dan 7 assist dari 35 laga selama semusim.